I'm losing my gravity, all the weight that holds me down. It's your love that lifts me out. You cross my security. This world has no more control. I'm renewed and I'm restored. I got no reservations as you take me higher. My life is elevated 'cause you make me move. And I'm rising up with you. Rising up with you, rising up with you, rising up with you. You take me high on the wings of your truth. Yes, I'm rising up with you, rising up with you. We're gonna sing this together, come on. By your majesty, you make my knees hit the ground, and at your feet cast my crown. Your grace guides the holy. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan mulai share screen saya dan saya akan melanjutkan seri khotbah dari Nearness, satu seri khotbah yang diambil dari kitab Yesaya selama 6 minggu ya, dari kitab Yesaya, dan kita ada di minggu keempat, dan kita akan melanjutkan seri sebelumnya. Kalau seri sebelumnya kan adalah kita belajar bagaimana kitab Yesaya memastikan bahwa Tuhan itu setia. Jadi di tengah-tengah penghakiman orang-orang Israel pada waktu itu di pembuangan, kemudian Yesaya berbicara, menyampaikan firman Tuhan. Bahkan sebelum mereka mengalami pembuangan di Babilonia, firman Tuhan sudah datang kepada Yesaya. Dan itu disampaikan. Dan kita tahu bahwa Yesaya ini terdiri dari 66 pasal, seperti yang saya pernah katakan sebelumnya. 39 pasal itu seperti mengacu pada perjanjian lama, dan 27 pasal mengacu seperti perjanjian baru. Jadi ada 66 pasal di Alkitab kita, demikian juga 66 pasal di kitab Yesaya. Dan kita sudah belajar dari seri khotbah sebelumnya, bagi yang Bapak Ibu belum mengikuti, bisa mengikuti di kanal YouTube Ebenezer Jogja, Trustworthy, ya dapat dipercaya. Nah, ini lanjutan dari Trustworthy, Nearness, kedekatan, merupakan lanjutan dari seri khotbah dapat dipercaya atau Trustworthy yang juga diambil dari kitab Yesaya. Nah, saya akan memulai dengan satu pertanyaan untuk memulai. Dapatkah seorang ibu atau mama melupakan bayinya? Kayaknya impossible ya, rasanya hampir mustahil bahwa seorang ibu bisa melupakan bayinya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi di Amerika Serikat bukan menunjukkan kemustahilan. Saya nggak tahu kalau Indonesia ya. Jadi foto ini adalah namanya Gideon Latsi. Saya nggak tahu orang apa nih ya, mungkin itu kan orang-orang Polandia yang tinggal di Amerika. Dia salah satu bayi yang selamat dari kematian yang tidak disengaja oleh orang tuanya karena tertinggal di mobil dan mati karena kepanasan dan tidak ada udara. Jadi tahun 2011 saja, di Amerika Serikat tahun 2011 saja, itu ada 33 bayi yang meninggal di dalam mobil karena papa mamanya itu lupa. Jadi ketika turun dari mobil, papa mamanya lupa. Mungkin bayinya ditaruh di seat back ya, di kursi bagian belakang dengan menggunakan kursi bayi, biasanya ada kursi bayi. Dan papa mamanya melupakan kalau ketika mereka turun dan mematikan mesin mobil dan melock mobilnya, ada bayi di situ dan
tahun 2011 saja ada 33 bayi yang meninggal di seluruh Amerika Serikat karena kecelakaan yang tidak disengaja oleh orang tuanya karena orang tuanya lupa. Ya, karena orang tuanya lupa ketika mereka turun dari mobil, bayinya tetap ketinggalan di mobil. Nah, Gideon ini salah satu bayi yang selamat meskipun dia ketinggal dalam mobil, tapi kemudian dia berhasil diselamatkan dengan bantuan pernafasan. Tetapi banyak cerita-cerita miris lainnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Begitu banyak bayi yang meninggal di dalam mobil karena orang tuanya lupa. Nah, ketika saya searching, saya mempersiapkan khotbah ini, ada satu artikel di ABC News. Jadi seorang profesor psikologi, farmakologi molekuler dan fisiologi di University of South Florida, namanya David Diamond, dia mengatakan kepada ABC News bahwa studi ilmiah tentang otak membuktikan bahwa sindrom bayi terlupakan, jadi nama sindromnya tadi sindrom bayi terlupakan, itu memang ada. Ya, dan dalam penjelasannya berdasarkan penelitiannya beliau mengatakan dia mengembangkan hipotesis tentang bagaimana tragedi ini bisa terjadi. Dia menjelaskan bahwa ketika ada persaingan antara sistem memori kebiasaan dan sistem memori prospektif, maka sistem memori kebiasaan mengambil alih dan sindrom bayi terlupakan dapat terjadi. Saya jelaskan seperti ini Bapak Ibu. Segala sesuatu yang Bapak Ibu Saudara dan saya lakukan secara rutin, biasanya kita nggak pikir lagi, betul ya? Saya contoh ya Pak, yang paling sering saya lupa adalah apakah saya sudah lock kunci mobil saya dengan ini remote control, kan bisa dibuka, lock, di open atau lock. Ya, saya menemukan beberapa kali ketika saya mau naik mobil dari garasi ternyata mobil itu belum dikunci pintunya. Ya, lupa. Nah, kadangkala saya juga sama Bu Yanti atau sama anak-anak, seringkali dengan Bu Yanti berdua saja, saya sudah turun dari mobil, saya lock mobilnya, di shutdown, di lock, ya. Terus kemudian ketika masuk mungkin dalam tempat ke mall atau kemana, tuh saya bilang sama Yanti, tadi saya sudah kunci belum mobilnya ya? Yanti bilang, daripada ragu-ragu balik aja. Terus balik lagi, jauh perjalanan, dia balik lagi ke basement, cari mobilnya, kemudian dipastikan tik-tik, oh ternyata udah dikunci. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi hipotesanya begini, sesuatu yang kita lakukan secara rutin, kita nggak lakukan lagi. Kita nggak pikir lagi gitu loh, ingat atau enggak. Ya. Nah, ketika ada hal-hal yang mengintervensi sesuatu yang kita lakukan secara rutin, agak menyimpang, maka otak kita mengambil alih, yang kebiasaan itu mengambil alih. Ya, jadi kejadiannya adalah seringkali karena orang tuanya rutin dari rumah, kemudian ke kantor, rumah ke kantor, perjalanannya itu kan rutin kan. Nah, satu hari di luar kebiasaan, ibu ini harus pergi ke penitipan anak sebelum dia ke kantor. Nah, tadi hipotesanya mengatakan sesuatu yang terbiasa itu kan mengambil alih otak kita. Jadi ibu ini dia langsung ke kantor, dia lupa di belakang ada anaknya tertidur. Dia langsung ke kantor, turun dari mobil, di lock mobilnya sekian jam, dan kemudian baru dia sadar dan dia telepon suaminya tentang anaknya. Saya sudah titipkan ke daycare belum ya? Terus mereka anak suaminya cek ke daycare, ternyata nggak ada anaknya di situ. Kemudian istrinya baru ingat, ternyata setelah dia turun dari mobil ke kantor sekian jam lamanya, dia lupa bahwa anaknya itu lupa diturunkan ke daycare dan masih di mobil dan meninggal karena kepanasan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, tentu saja cerita ini tidak mengenakan kita mendengar khotbah pada hari Minggu seperti ini, kita mau dengar yang baik-baik ya. Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, pertanyaan saya tadi yang mengatakan, dapatkah seorang ibu melupakan bayinya? Ternyata jawabannya bisa saja. Ya, karena sudah terbukti di tahun 2011 di Amerika Serikat, tahun 2011 ada 33 kasus kematian bayi yang orang tuanya lupa, tertinggal bayinya di dalam mobil. Nah, Daniel Lutz ini salah satu yang selamat dari sindrom orang tua yang lupa bahwa anaknya ada di mobil. Nah, tetapi demikian firman Tuhan pada hari ini. Yesaya dalam teks kita di pasal 49 mengatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya
Jawabannya tadi dapat ya, bisa ya. Sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya. Jawabannya bisa. Tapi firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yesaya dan disampaikan kepada bangsa Israel pada waktu itu, demikian firman Tuhan, sekalipun dia melupakannya, tetapi aku tidak akan melupakan engkau. Ini firman Tuhan, teks kita pada hari ini. Nabi Yesaya berbicara kepada bangsa Israel, seorang ibu bisa melupakan bayinya. Seorang ibu bisa tidak menyayangi anak kandungannya. Ternyata memang banyak ya, di Jogja ini begitu banyak bayi-bayi yang ditemukan di Selokan Mataram, bayi-bayi yang ditemukan di rumah penduduk. Waktu saya KKN di Kulon Progo juga 2 bulan di Kulon Progo, kemudian satu hari kami mendengar ada bayi ditemukan, karena Jalan Wates itu kan jalan provinsi, ditemukan di depan seorang rumah warga, dan bayi itu menangis, hanya dikasih dus, selimut, kemudian akhirnya dibawa ke kantor polisi, lalu singkat cerita, yang dibuang tempatnya ke rumahnya itu mengadopsi sebagai anaknya. Jadi begitu banyak Bapak Ibu cerita-cerita yang terjadi di sekeliling kita, nggak usah jauh-jauh di Amerika tadi seperti berita tadi dari ABC News, tapi juga terjadi di sekitar kita, bahwa seorang perempuan, seorang ibu bisa melupakan anaknya, bisa tega membuang anaknya, bisa tidak menyayangi anaknya. Tetapi firman Tuhan mengatakan sekalipun dia melupakan, ya sekalipun ibu atau bapak itu melupakan anaknya, Tuhan berkata kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya, aku tidak akan melupakan engkau. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai akibat dosa dan ketidaktaatan, kita tahu waktu itu Nabi Yesaya berbicara tentang pembuangan, dan betul-betul terjadi pembuangan ke Babelonia, daerah Babel. Mereka dirantai, mereka dikalahkan, ya ibu kota mereka dihancurkan, bait Allah dihancurkan. Bangsa Israel pada waktu itu, waktu mereka ditawan ke Babel, mereka menemukan diri mereka di tanah asing, dan bahkan tidak ada tempat untuk menyembah Tuhan. Nah, penting sekali bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bagi tradisi orang-orang Yahudi, bait Allah itu sangat penting. Bahkan sampai hari ini, konflik yang terjadi di Timur Tengah, kita tahu Yerusalem dan bait Allah itu sebagian besar dikuasai di daerah Palestina, sampai hari ini menjadi penting karena bait Allah adalah simbol identitas nasional mereka. Nah, waktu bangsa Israel dijajah, dibuang ke Babel, mereka menemukan diri mereka kalah, dirantai, di tempat yang asing, kemudian tidak ada tempat untuk menyembah Tuhan. Nah, pada saat seperti inilah, ingat ya, Yesaya ini kan bernubuat, ya belum terjadi, tapi kemudian terjadi kemudian. Nah, di saat seperti itulah Nabi Yesaya datang dan berbicara, menyampaikan firman Tuhan untuk mengucapkan kata harapan, janji, dan pemulihan dari Allah. Tuhan ingin meyakinkan umatnya bahwa Dia tidak melupakan mereka dan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Dalam perikop ini, kita akan melihat apa yang dijanjikan Allah untuk dipulihkan bagi umatnya. Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan secara singkat. Yang pertama, Tuhan berjanji untuk memulihkan terang bagi umatnya. Teks kita diambil dari Yesaya pasal 49. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali, dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah, kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Nah, ketika bangsa Israel di pembuangan, mereka tinggal di negeri asing sebagai orang-orang yang terbuang. Orang-orang Yahudi menghadapi masa depan yang tidak pasti. 70 tahun mereka ada di pembuangan. Tapi waktu mereka dibuang, mereka menghadapi satu masa depan yang suram, tidak pasti, uncertain, sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Mereka tidak tahu bagaimana masa depan mereka. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka sebagai suatu bangsa. Nah, ketika Yesaya meyakinkan bahwa Tuhan tidak hanya akan membebaskan mereka,
tapi juga akan memberikan bukan hanya pembebasan dari penawan, tapi dia akan membawa mereka dari gelap menuju terang. Dia akan membawa mereka dari kegelapan menuju terang. Nah, sama juga demikian Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Tuhan yang sama yang kita sembah bekerja dalam hidup kita pada hari ini. Tidak peduli keadaan hidup Bapak Ibu Saudara-saudari dalam gelap, dalam dosa, dalam pergumulan, dalam kekecewaan mungkin, dalam kepahitan, dalam suatu pengharapan yang tidak pasti. Kita masih ada di tengah-tengah pandemi dan banyak prediksi bahwa bulan Desember dan bulan Januari nanti adalah gelombang ketiga. Kita menghadapi satu masa depan yang tidak pasti. Tetapi pada hari ini, firman yang datang kepada bangsa Israel, bahwa Tuhan tidak akan melupakan mereka. Firman yang sama juga datang kepada kita semua, bahwa Tuhan tidak akan melupakan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dia membawa pembebasan dengan mengundang kita ke dalam hubungannya, yang penuh dengan iman, yang penuh dengan harapan, dan yang penuh dengan kasih. Di tengah-tengah ketidakpastian yang mungkin kita hadapi, janji Tuhan, firman Tuhan datang kepada kita pada hari ini. Kalau ibu bisa melupakan anaknya, ibu tidak bisa mengasihi anak kandungannya, tetapi Tuhan tetap akan mengasihi kita. Tuhan bukan manusia yang bisa melupakan anaknya. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Tuhan berjanji untuk mengembalikan warisan bagi umatnya. Jadi di poin pertama, Tuhan berjanji melalui Nabi Yesaya kepada bangsa Israel, dan kita terapkan pada hari ini, bahwa dia memulihkan terang. Tadinya mereka dalam kegelapan, dalam pembuangan, dalam ketidakpastian, tapi kemudian Tuhan mengembalikan terang itu, pengharapan, ada masa depan yang cerah. Nah, poin kedua, Tuhan berjanji untuk mengembalikan warisan bagi umatnya. Masih di teks kita di Yesaya pasal 49, ayat 11 dikatakan, aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Terkadang kita menemukan diri kita dalam situasi yang persis sama, tapi kebalikan dari apa yang dijanjikan Tuhan. Bapak Ibu baca firman, Bapak Ibu dengar khotbah seperti ini, begitu banyak janji firman Tuhan yang memberikan pengharapan, yang menjamin masa depan kita, bukan hanya tentang hidup yang kekal, tetapi Bapak Ibu Saudara dan saya, kita akan baik-baik saja, kita akan ada dalam penyediaan, dalam penyertaan, dalam perlindungan Tuhan. Tetapi seringkali kenyataannya kita menemukan diri kita berbalik belakang dengan situasi yang terjadi dan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, inilah situasi yang dihadapi umat Tuhan pada saat itu. Di tengah-tengah pembuangan, ketika bangsa Israel di tengah-tengah pembuangan, Yesaya memberikan janji Tuhan bahwa dia akan mengembalikan terang itu dan dia akan mengembalikan warisan itu. Tuhan menjanjikan, karena Tuhan berjanji kepada Abraham, ya, kita ingat ya, Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa mereka akan masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu, dan kemudian kita tahu bahwa mereka dijajah di Mesir, keluar dari Mesir, mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka sudah mendapatkan janji itu, tapi mereka diinvasi oleh Persia dan Babel, kemudian mereka diungsikan, mereka ditawan, dibuang ke Babilonia. Jadi apa yang Tuhan janjikan berbalik belakang dengan situasi yang mereka hadapi. Tapi Tuhan berjanji tentang kesuburan dan kelimpahan di tanah mereka sendiri. Tapi karena ketidaktaatan mereka, kemudian mereka menemukan diri mereka dikalahkan dalam perang dan diasingkan ke bangsa lain. Tetapi Tuhan berkata bahwa dia akan menjadikan gunung-gunungnya sebagai jalan dan jalan rayanya akan dibangun. Hal ini menandakan jalan terbuka yang akan mengembalikan umatnya ke tanah air mereka, ke tanah perjanjian mereka. Tuhan tidak meninggalkan mereka dan bahkan menuntun mereka untuk menerima warisan dan berkat yang telah dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dapat yakin dan percaya bahwa saat ini, kalau kita mengizinkan Tuhan memimpin kita, kita akan menerima warisan kita. Dalam Roma pasal 8 dikatakan waktu kita diadopsi oleh Roh Allah, Roh Kudus, kita adalah anak-anaknya, dan kita menerima setiap janji, setiap warisan firman Tuhan. Apa yang dijanjikan Tuhan dalam firman-Nya akan digenapi dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tidak peduli bagaimana keadaan kita pada hari ini. Tidak peduli bagaimana keadaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari pada hari ini. Mungkin
situasi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, dan kita semua berbalik belakang dengan janji Tuhan. Janji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, diberkati, tapi saudara, kenyataannya saat ini saudara berada dalam kondisi yang tidak diberkati. Janji Tuhan bahwa Dia memberikan damai sejahtera, tapi saudara pada hari ada dalam kekacauan, dalam kekalutan, dalam kebingungan. Janji Tuhan tentang masa depan yang cerah, tapi kelihatannya masa depan Bapak, Ibu, Saudara pada hari ini mungkin kelihatannya suram. Nah, tidak peduli bagaimana keadaan kita, Bapak, Ibu, tapi Tuhan adalah Tuhan yang setia. Kalau Dia berjanji, Tuhan tidak sama seperti manusia yang berjanji dan tidak menepati janjinya, tapi Tuhan, apa yang Dia firmankan akan digenapi. Poin yang ketiga, Tuhan berjanji untuk memulihkan perlindungan bagi umat-Nya. Poin pertama, Tuhan berjanji untuk memulihkan terang, tadinya mereka dari di gelap, Tuhan bawa mereka ke dalam terang. Yang kedua, Tuhan berjanji untuk mengembalikan warisan mereka. Karena kita tahu Tuhan berjanji kepada Abraham, tapi kenyataan mereka dijajah, dibuang ke Babilonia, dan Tuhan akan mengembalikan mereka, dan betul memang Tuhan mengembalikan mereka ke tanah perjanjian. Sampai hari ini, bangsa Israel secara politik tetap ada di sana. Yang ketiga, Tuhan berjanji untuk memulihkan perlindungan bagi umat-Nya. Masih di dalam teks Yesaya pasal 49 ayat 16, teks kita, referensi kita, firman Tuhan berkata, "Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku." Ini berarti bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan. Bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sekarang melihat, coba lihat telapak tangannya, di situ ada garis tangan. Nah, firman Tuhan berkata, bangsa Israel ini dilukis di telapak tangannya Tuhan. Tuhan selalu melihat apapun yang Tuhan kerjakan, apapun yang Tuhan lakukan, Dia akan melihat tangannya dan akan mengingat perjanjiannya. Tembok-temboknya, ini berbicara tentang perlindungan, pemeliharaan Tuhan, tetap ada dalam penjagaan Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tidak hanya memulihkan terang dari kegelapan pada terang, Tuhan tidak hanya mengembalikan warisan mereka, tetapi Tuhan akan memulihkan perlindungan, pemeliharaan Tuhan bagi bangsa Israel pada waktu dalam pembuangan, dan juga dalam konteksnya pada hari ini dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari mempelajari Alkitab, kita tahu kemudian justru yang menolong bangsa Israel kembali ke tanah perjanjian, ke Yerusalem, itu bukan orang Yahudi atau Raja Yahudi. Tuhan membangkitkan Raja Cyrus, ya. Ini Raja Persia Babilonia, ya, untuk mengembalikan, memperbolehkan bangsa Israel balik ke Yerusalem. Bahkan kalau kita baca kitab Nehemia, kitab Ezra, berbicara tentang bagaimana bahkan mereka mensupport pembangunan Bait Suci. Ini suatu hal yang tidak mungkin terjadi, tapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Bapak Ibu, saudara-saudara akan melihat orang-orang yang tadi menentang Bapak Ibu, orang-orang tadi yang mencemoohkan Bapak Ibu, Tuhan bisa memakai mereka justru untuk memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Orang-orang yang mempermalukan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, justru Tuhan akan pakai untuk memberkati. Orang-orang yang berseberangan dengan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang tidak setuju, yang menentang, yang memfitnah, Tuhan bisa membalikkan hati mereka untuk justru memberkati dan menolong Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Inilah yang terjadi pada bangsa Israel pada waktu itu. Tuhan menyuruh umat-Nya untuk melihat, melampaui situasi mereka pada saat itu. Kota mereka mungkin telah dihancurkan, tapi Dia tidak melupakan mereka. Dia selalu memperhatikan dan penuh belas kasihan kepada umat-Nya. Dia adalah perlindungan mereka. Dia akan membangun kembali umat-Nya dan mereka akan merasa aman kembali. Kalau kita baca kitab Hagai, di situ berbicara tentang pembangunan Bait Allah. Kalau kita baca Nehemia, di situ kita berbicara tentang pembangunan tembok suci, tembok Yerusalem. Nah, itu semua adalah penggenapan dari janji Nabi Yesaya ini yang belum terjadi, tapi dia sudah bernubuat dan nubuatannya tepat persis terjadi. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan kita sendiri banyak hal yang mungkin terjadi dan membuat kita bertanya, apakah Tuhan menentang kita karena dosa, karena kekerasan hati kita, karena kedegilan hati kita. Saya menggunakan bahasa Ambon, karena kepala batu kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita seringkali menyangka mungkin Tuhan menentang kita. Tetapi sama seperti orang Israel, Tuhan ingin menunjukkan belas kasihan-Nya dan perlindungannya kepada kita. Dan bahkan memungkinkan kita untuk membangun kembali sesuatu yang runtuh, sesuatu yang sudah rubuh. Ini berbicara tentang
hal-hal yang mungkin bagi Bapak Ibu Saudara dan saya hal-hal masa lalu yang seperti menjadi suatu celah, suatu yang tidak enak dibicarakan atau tidak enak diingat kembali. Tapi Tuhan bisa membalik semua hal-hal yang memalukan, yang dianggap tabu, yang dianggap suatu celah dan kegagalan, kejatuhan. Tuhan bisa merubah keadaan itu dan membangun sesuatu yang kita anggap aib dan celah dan kegagalan dan keruntuhan dalam sejarah masa lalu kita. Tuhan bisa membalik itu semua dan membangun kembali reruntuhan tersebut. Pertanyaannya, mengapa Tuhan menggunakan gambaran seorang ibu yang merawat anaknya untuk menunjukkan kasih dan perhatiannya kepada umatnya? Menutup khotbah ini, saya teringat lirik lagu yang saya yakin semua kita tahu. Lagunya mengatakan demikian. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Bapak Ibu tahu lagu ini ya? Kenapa? Pertanyaannya tadi, kenapa ya Tuhan menggunakan gambaran seorang ibu yang merawat anaknya untuk menunjukkan kasihnya dan perhatiannya kepada umatnya? Jawabannya, karena seorang ibu, kasihnya tak terhingga sepanjang masa. Dia hanya memberi, tak harap kembali, seperti surya, seperti matahari yang menyinari dunia. Kenyataannya dalam hidup ini, Bapak Ibu, tadi saya awali, ibu bisa melupakan anaknya. Ibu bisa tidak menyayangi anaknya. Tetapi kebenarannya tidak demikian dengan Tuhan yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sembah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, Tuhan, di tengah-tengah situasi kondisi kehidupan kami saat ini, yang mungkin berbalik belakang dengan apa yang Kau janjikan. Tapi firman-Mu melalui Nabi Yesaya pada bangsa Israel pada waktu itu, juga firman yang sama. Meskipun firman itu tidak ditujukan kepada kami. Firman Nabi Yesaya ditujukan kepada bangsa Israel sebelum mereka dibuang. Tapi kami tahu bahwa firman Tuhan, meskipun ditujukan kepada bangsa Israel pada waktu itu di perjanjian lama, adalah firman yang sama untuk kami, kebenaran yang sama untuk kami. Kematian-Mu di kayu salib, Tuhan Yesus Kristus, sudah membuka jalan bagi kami. Firman-Mu berkata, kami yang miskin diperkaya, kami yang sakit disembuhkan, kami yang mati karena dosa, kami dihidupkan kembali. Kami yang sebenarnya yang terkutuk, melalui salib-Mu kami diberkati. Kami yang seharusnya terpisah selama-lamanya dalam kekekalan, dalam kematian kekekalan, dan terpisah dari Engkau. Melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, Engkau menebus kami, membenarkan kami, dan kami dilayakkan untuk memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya dengan Bapa di surga. Berjumpa dengan Bapa di surga. Berjumpa dengan Engkau sendiri. Dan berjumpa dengan orang-orang yang percaya dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk janji-Mu bahwa tidak peduli bagaimana keadaan kami pada hari ini, mungkin ada di antara kami yang kekurangan secara finansial, mungkin ada di antara kami yang sakit dan lemah, mungkin ada di antara kami hari ini yang kami kecewa, yang tidak bisa mengampuni, kami hidup dalam kepahitan, kami hidup dalam kemarahan, dan ada di antara kami di sini yang seolah-olah masa depan kami suram. Karena apa yang kami harapkan tidak terjadi. Apa yang kami upayakan tidak terjadi atau belum terjadi. Terlepas dari semua keadaan itu Tuhan, janji-Mu tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kau berfirman bahwa langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Ku akan tinggal tetap. Firman yang sama untuk bangsa Israel pada waktu itu adalah firman yang sama untuk kami pada hari ini. Karena mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami semua jemaat-Mu Tuhan, kami tahu bahwa Engkau Tuhan setia, Engkau Tuhan yang menjanjikan restorasi pemulihan, Engkau mengembalikan terang dalam kehidupan kami, membawa dari setiap kehidupan yang dalam gelap menjadi hidup dalam terang.
Kau yang menjanjikan untuk merestorasi, mengembalikan setiap warisan janji yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Dan Kau Tuhan yang memulihkan perlindungan, pemeliharaan, penyediaan dalam kehidupan kami semua jemaat. Di tengah-tengah pandemi yang belum selesai ini Tuhan, kami tahu bahwa Engkau melindungi kami, memelihara kami, menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biar setiap kami percaya kepada penyertaan-Mu, bahwa Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang selalu tersedia bagi kami, Tuhan yang tidak menentang kami, tapi Tuhan yang pro pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sama berdoa untuk setiap jemaat-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami yakin dan percaya dan berdoa. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu sudah mempersiapkan roti dan anggur seperti di WhatsApp group sudah di-remind, sudah diingatkan, karena ini adalah juga tadi Dr. Lina sudah berdoa bahwa ini adalah hari Minggu yang pertama di bulan November dan kita akan mengambil perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian, kita berdoa terlebih dahulu. Bisa tolong ayat firman-Nya 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Setiap kali kita mengambil perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diingatkan akan dua hal. Yang pertama, menebus Tuhan lakukan di Peselit untuk Bapak Ibu Saudara dan saya, kita sudah diselamatkan. Yang kedua, Dia akan datang kedua kali untuk menjemput kita, mempelainya, gerejanya. Bahwa kehidupan di dunia ini tidak kekal, ini sementara semuanya. Dia akan datang kedua kali. Dan kita hidup dalam pengharapan seperti itu. Nah, sewaktu kita mengambil perjamuan kudus, kita diingatkan akan dua hal ini. Kita mengucap syukur atas pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, dan kita diingatkan bahwa Dia akan datang kedua kali. Dua hal ini seharusnya merubah cara berpikir kita, merubah bagaimana kita menjalankan hidup ini. Bahwa kita mengucap syukur, tapi juga kita punya pengharapan bahwa kita akan diselamatkan. Dan Dia akan datang kedua kali, akan menghakimi setiap orang yang hidup dan mati. Mengingatkan kita bahwa hidup ini sementara. Kita tidak menetap di bumi ini, Bapak Ibu. Ini hanya perhentian sementara. Ini cuma kemah. Ya Rasul Paulus berkata, kita ini cuma berkemah sebentar di bumi ini. Dan waktu kemah tubuh kita dibongkar, itu berarti apakah waktu kita meninggal atau waktu Tuhan datang kedua kali sudah selesai hidup ini. Nah, kalau kita berpikir dengan perspektif cara berpikir seperti ini, maka kita akan mengarahkan hidup kita untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk hal yang tidak kekal dan sementara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk roti dan anggur ini yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Kami sambut dengan sukacita Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa kami sudah ditebus dari lubang kubur. Kami sudah ditebus dari kematian menuju hidup yang kekal. Kami dibawa dari gelap menuju terang. Terima kasih Tuhan. Kami sambut roti ini yang mengingatkan kami tubuh-Mu. Ketika Engkau disalibkan, Engkau dicambuk dan tercabik-cabik. Dan roti yang kami pegang ini melambangkan, mengingatkan tubuhku. Dan Kau berkata, barang siapa memakan tubuhku, memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, waktu kami memakan roti ini, melambangkan kami percaya kepada Engkau. Kehidupan-Mu ada dalam kehidupan kami. Kami sudah diselamatkan. Kami memperoleh hidup yang kekal. Dan darah-Mu yang dicurahkan menjadi meterai bagi kami Tuhan, bahwa mau tidak berkuasa kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut roti dan cawan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, silakan dimakan dan minum. Amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. And I'll never be the same. Just a
your grace. If fire